Halo, saya Muhammad Ansori. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai perkembangan akuntansi di Jepang. Jepang merupakan negara dengan aset dan budaya yang sangat kental. Di Jepang terdapat perusahaan-perusahaan raksasa yang disebut Keiretsu. Yang Keiretsu sendiri sudah ada sejak zaman era Meiji. Yang sebelumnya bernama Zaibatsu yang artinya memonopoli. Zaibatsu sendiri setelah Perang Dunia Kedua berganti nama menjadi Keiretsu yang sekarang Keiretsu memiliki dua bentuk, yaitu vertikal dan horizontal. Pada tahun 1990-an, Jepang mengalami krisis ekonomi yang disebut dengan bubble ekonomi yang memaksa pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap standar pelaporan akuntansi di Jepang. Pada tahun 1990, di mana saat terjadi krisis, BADC yang merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pembuatan standar akuntansi yang sesuai SEIL atau Securities Exchange Law, diberikan perintah untuk mengevaluasi standar akuntansi yang pada saat itu agar pelaporan keuangan di Jepang sesuai dengan standar akuntansi internasional. Anggota BADC sendiri diangkat dari Kementerian Keuangan yang dipilih dari kalangan akademisi, pemerintahan, kalangan bisnis, dan anggota Institut Akuntan Publik Jepang atau GICPA. GICPA atau Japanese Institute Certified Public Accountant merupakan organisasi bagi para akuntan publik atau CPA Jepang. Pada awal abad ke-20, standar akuntansi di Jepang dipengaruhi oleh ide-ide dari Jerman. Namun pada paruh kedua, standar tersebut berganti haluan yang menjadi dipengaruhi oleh ide-ide dari Amerika. Pada 2001, FASF dibentuk. FASF atau The Financial Accounting Standard Foundation didirikan di Jepang. Di bawah naungan FASF, ESBJ, The Accounting Standard Board of Japan, dibentuk sebagai lembaga independen sektor swasta yang bertanggung jawab dalam pengembangan standar akuntansi di Jepang. Pada tahun 2005, ESBJ mengumumkan proyek bersama dengan IASB atau Institute Accountant Standard Board dalam mencapai kesepakatan antara GAAP Jepang dengan standar internasional atau IFRS. Jadi, standar akuntansi yang ada di Jepang saat ini sedang menuju ke arah IFRS adaptasi EU atau Europe, dan semua lembaga yang berkait sedang mempersiapkan penerapan standar akuntansi internasional tersebut. Perkenalkan, nama saya Septiani dari kelompok 6. Regulasi dan penegakan aturan akuntansi. Pemerintah nasional masih memiliki pengaruh paling signifikan terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada 3 undang-undang, yaitu Hukum Komersial, Undang-Undang Pasar Modal, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan Perusahaan. Hukum komersial diatur oleh Kementerian Kehakiman atau MOJ. Hukum tersebut merupakan inti dari regulasi akuntansi di Jepang dan paling memiliki pengaruh besar. Perusahaan milik publik harus memenuhi ketentuan lebih lanjut dalam Undang-Undang Pasar Modal yang diatur oleh Kementerian Keuangan, dibuat berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Amerika Serikat dan diberlakukan terhadap Jepang oleh Amerika Serikat selama masa pendudukan Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Tujuan utama SEL adalah untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan. Halo, saya Ahmad Fauji. Saya akan menjelaskan pelaporan keuangan. Perusahaan yang didirikan menurut hukum komersial diwajibkan membuat laporan keuangan yang harus mendapat persetujuan dalam rapat tahunan pemegang saham yang terdiri dari 5 hal berikut. 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan usaha, 4. Proposal dan penentuan penggunaan laba ditahan,
5 sekudel pendukung. Perusahaan yang mencatat sahamnya juga harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan UU pasar modal yang secara umum mewajibkan laporan keuangan dasar yang sama dengan hukum komersial, namun ditambah dengan laporan arus kas. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Pina Ramadayanti. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntansi internasional di Jepang. Yang pertama yaitu sistem pendanaan. Sumber pendanaan terbesar di Jepang yaitu bank. Sistem pendanaan di Jepang disebut sistem berbasis kredit. Penggunaan kredit, bank, dan modal utang yang meluas dalam perusahaan Jepang, maka pemerintah memberi fokus atas perlindungan kreditor dengan memberlakukan kontrol yang ketat atas berbagai usaha di Jepang, seperti pengungkapan laporan perusahaan keuangan kepada publik. Yang kedua, sistem hukum. Jepang menganut sistem hukum kode. Sistem kode yaitu serangkaian hukum yang lengkap mencakup ketentuan dan prosedur. Tentu aturan akuntansi akan dikombinasikan dan diselaraskan dengan hukum nasional pemerintah di Jepang. Masih memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntansi di Jepang. Regulasi akuntansi didasarkan pada 3 undang-undang, yaitu yang pertama hukum komersial, yang kedua undang-undang pasar modal, yang ketiga undang-undang pajak penghasilan perusahaan. Yang ketiga, perpajakan. Perpajakan di Jepang terbagi menjadi pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara dan pajak daerah diklasifikasikan menjadi salah satu pajak, yaitu pajak perusahaan. Adanya peraturan pajak ini membuat seluruh perusahaan di Jepang mengatur sisi pendapatan dan beban laba rugi mereka untuk meminimalis biaya pajak penghasilan. Yang keempat yaitu ikatan politik dan ekonomi. Politik dan ekonomi merupakan 2 hal yang memiliki kaitan yang sangat erat, karena para pembisnis dapat merupakan aktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan politik dan sebaliknya. Pada masa pasca Perang Dunia Kedua, banyak generasi muda Jepang untuk menuntut ilmu di Amerika Serikat dengan harapan bila kembali ke Jepang akan membawa perbaikan terhadap perekonomiannya di Jepang. Pasca Perang Dunia Kedua, ternyata Jepang membangun industri baja dan batu bara. Pada akhirnya langkah yang diambil oleh Jepang ini sangat berhasil sehingga menjadi negara Jepang sebagai negara pertumbuhan ekonomi dengan masa rekonstruksi perekonomian tercepat di Jepang. Yang kelima yaitu inflasi. Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tumbuh dan berkembang dalam perekonomian dunia yang dapat melemahkan perekonomian secara umum. Tingkat inflasi di negara Jepang tidak begitu buruk jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Rata-rata inflasi Jepang dari tahun ke tahun yang paling besar yaitu 0,2%. Jika terjadi inflasi, maka ada beberapa metode yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara yang pertama menyajikan akun-akun biaya sebagai keuangan dasar, yang kedua menyajikan akun-akun biaya historis sebagai laporan keuangan dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fajri Madani dari kelas A330, kelompok 6, mata kuliah Akuntansi Internasional. 6. Tingkat perkembangan ekonomi. Jepang merupakan salah satu negara paling maju di dunia. Saat ini ekonomi pasar bebas dan industri Jepang merupakan yang ketiga terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina. Dilihat dari segi varietas daya beli internasional, ekonomi Jepang ini dibentuk dari semua elemen yang membentuk ekonomi modern, yaitu
industri, perdagangan, pertanian, dan lain sebagainya. Industri ekonomi utama Jepang adalah otomotif, elektronik, konsumen, komputer, semikonduktor, besi, dan baja. Industri penting lain dalam ekonomi Jepang adalah petrokimia, farmasi, bioindustri, galangan kapal, dirgantara, tekstil, dan makanan yang diproses. Industri manufaktur Jepang banyak bergantung pada impor bahan mentah dan bahan bakar minyak. Kesemuanya ini disokong oleh sistem informasi dan transportasi serta perbankan yang baik. Tingkat perkembangan keragaman bisnis ini tentu akan membuat sistem akuntansi Jepang berkembang secara signifikan. Yang ketujuh, tingkat pendidikan. Jepang merupakan salah satu negara yang memprioritaskan pendidikan dan selalu berupaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi negara Jepang, pendidikan merupakan alat yang berperan sangat penting guna meningkatkan sumber daya manusia, di mana kualitas pendidikan harus ditingkatkan karena mampu menentukan kualitas sumber daya manusia negara itu sendiri. Pendidikan khususnya di bidang akuntansi di Jepang diharapkan mampu membentuk sumber daya manusia yang mampu meningkatkan perekonomian negara, menghadapi tantangan lapangan kerja, masa depan, maupun kemajuan zaman yang kian menuntut keahlian. Yang terakhir, yang ke-8, yaitu budaya. Budaya sendiri berpengaruh terhadap perilaku masing-masing individu dalam mendasari pengaturan kelembagaan di suatu negara yang nantinya akan secara tidak langsung akan berperan terhadap akuntansi. Pada dasarnya, akuntansi harus memberikan respon terhadap kebutuhan masyarakat akan informasi yang tentu saja akan mencerminkan dari kondisi kebudayaan setempat. Jepang merupakan masyarakat tradisional dengan akar budaya dan agama yang kuat dan sosialisasi yang tinggi antar masyarakat. Hal ini dapat tercermin pada perusahaan Jepang yang memiliki ekuitas saham satu sama lain dan sering bersama-sama memiliki perusahaan lain. Investasi yang saling bertautan ini menghasilkan konglomerasi industri yang meraksasa yang disebut sebagai keiretsu. Kondisi ini tentu membuat pemerintah Jepang dan lembaga akuntansi terkait di Jepang menyusun sejumlah regulasi untuk mengatur hubungan perusahaan-perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertautan ini menghasilkan konglomerasi industri yang meraksasa yang disebut sebagai keiretsu. Kondisi ini tentu membuat pemerintah Jepang dan lembaga akuntansi terkait di Jepang menyusun sejumlah regulasi untuk mengatur hubungan perusahaan-perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.